Wudu bisa batal apabila keluar sesuatu dari dua lubang. Lubang depan, lubang belakang. Dubur, kubul. Dubur belakang. Mohon maaf, wudu bisa batal. Wudu itu kan syarat kita mau sholat. Dan kalau wudunya batal, sholatnya juga nggak sah. Wudu bisa batal apabila keluar sesuatu dari dua lubang. Lubang depan, lubang belakang. Dubur, kubul. Dubur belakang, kubul depan. Apapun yang keluar dari dua lubang itu ketika ibu punya wudu, maka batal wudunya. Mau yang keluarnya intan berlian, mau yang keluarnya uang dolar, mau yang keluarnya angin, padat, cair, buang angin, yang padat buang air besar, mohon maaf yang cair mungkin air seni, itu batal, baik depan maupun belakang. Kalau yang belakang kan biasanya padat, kalau yang depan biasanya cair. Cair ini mohon maaf ya, sedikit saya bahas fikih, bisa jadi air seni, bisa jadi keputihan, bisa jadi air mani, bisa jadi air madhi, apapun itu. Maupun angin sekalipun, kalau keluar dari dua lubang maka jelas batal. Nah, lalu gimana Ustazah lagi sholat kadang-kadang suka ada yang keluar. Tapi apakah kita yakin itu yang keluar dari situ? Dari dua lubang? Kan bisa jadi keringetnya yang memang mengucur. Atau mungkin ketika kita bebersih belum kita keringin. Kemudian itu. Gimana caranya Ustazah? Dalam fikih al-yakin la tazulu syak. Yakin tidak bisa menghilangkan keraguan-raguan. Yakin aja. Selama ada yang keluar itu bukan dari situ. Nah, kalau ragu-ragu meskipun nggak keluar dari situ udah jelas batal. Makanya kaidah fikih yakin di atas segala-galanya. Yang penting yakin. Jadi kalau ibu sholat ada yang keluar tapi asal yakin di hati ya. Kan kalau yakin beda. Ini kayaknya kan gini Bu, mohon maaf. Kalau air bisa jadi keringat, bisa jadi bekas kita bersih-bersih. Kalau misalkan angin belum tentu juga, mohon maaf, angin itu belum tentu memang dari situ. Bisa jadi mohon maaf nih, sekali lagi mohon maaf. Ini perempuan semua. Kan bisa jadi mohon maaf ya, mohon maaf, kemaluan kita itu kan berlapis. Ketika dalam keadaan duduk, kemudian berdiri, dia terkadang ada ketika transisi gerakan kemaluan itu bisa jadi mengeluarkan angin. Tapi bukan angin yang dari dalam, tapi gerakan itu. Ibu kan ada lapisannya, ntar dicek aja di rumah coba. Gerakan lapisan kemaluan kita itu bisa mengeluarkan bukan angin dari perut, bukan, tapi angin yang gerakan itu. Nah jadi asalkan yakin, dan itu bukan bagian dalam kan, bagian luar. Kayak gini Bu, ibu punya wudu, mohon maaf nih ya, ada yang gatel di bibir kemaluan. Batal nggak? Di bibir doang, bibir. Yang namanya kemaluan, ini mohon maaf nih Bu, ibu berdiri, mohon maaf nih, tersingkap kita pakai anduk. Anduk kita jatuh, tangan kita nggak sengaja menyentuh, mohon maaf nih ya, kemaluan yang di bawah, baru bibirnya aja, itu nggak batal. Karena yang namanya khitanaini, mohon maaf, yang disebut khitan, yang disebut kemaluan itu adalah yang di depan adalah tempat di khitan. Laki-laki jelas, kalau perempuan bisa terlihat disebut kemaluan kalau dia duduk di atas kedua kaki. Jadi maksudnya bahasa kitanya nih, kalau yang disebut kemaluan kalau ibu jongkok baru kelihatan. Tapi kalau berdiri dia ngumpet. Udah ngumpetnya di mana? Ngumpet. Jadi kalau kita sentuh enggak. Itu yang depan. Kalau yang belakang, mohon maaf sekali lagi mohon maaf ya. Yang bagian belakang itu mohon maaf sekali lagi, bagian dubur ketika ibu mohon maaf sekali lagi, yang menyentuh batal apabila ibu menyentuh bagian yang berkerut. Kerut apa enggak? Ini di live apa enggak nih? Tapi enggak apa-apa, ilmu. Mohon maaf ya. Itu batal. Tapi kalau mohon maaf hanya di bagian bokong, itu enggak.
Jadi kita harus paham betul tentang masalah fikih. Nah, jadi kalau memang ada yang keluar air, bisa jadi itu bukan dari sana, bukan dari lubang itu. Oleh karena itu kita yakin aja, yakin ini bukan buang angin, bukan buang air kecil. Maka keyakinan itu meskipun memang sekiranya itu keluarnya dari sana, tapi kita yakinnya bukan, maka nggak batal. Karena yang paling didahulukan adalah keyakinan. Asal yakin. Tapi kalau ragu-ragu mendingan batalin. Wudhu lagi. Gitu ya. Baik, wallahu a'lam.